Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Oke, kita masuk ke bab kedua, yaitu persamaan kuadrat. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat, akar persamaan kuadrat, dan menentukan akar persamaan kuadrat. Ya, kita mulai bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dengan ABC bilangan real dan a tidak boleh 0. Hanya tidak boleh 0. X disebut variabel, a disebut koefisien dari x kuadrat, b koefisien dari x, dan c disebut konstanta. Contoh, x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0, berarti a nya sama dengan 1, b nya sama dengan min 3, dan c nya 2. Min x kuadrat plus 4x sama dengan 0, a nya sama dengan min 1, b nya 4, dan c nya 0. 4x kuadrat min 9 sama dengan 0, berarti a nya sama dengan 4, b nya sama dengan 0, dan c sama dengan min 9. Kemudian kita masuk ke akar-akar persamaan kuadrat. Akar-akar atau penyelesaian persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 adalah x yang memenuhi persamaan tersebut. Contoh, persamaan x kuadrat plus min 3x plus 2. Misal kita ambil x sama dengan 1, maka kita peroleh x-nya kita ganti 1. Ya, sehingga 1 kuadrat min 3 kali 1 plus 2 sama dengan 1 min 3 plus 2 sama dengan 0. 0 sama dengan 0. Nah, jadi x adalah akar persamaan kuadrat x kuadrat min 3x plus 1. Sekarang kita misal ambil x sama dengan 3, maka kita peroleh 3 kuadrat min 3 kali 3 plus 2, 9 min 9 plus 2. 2 kan tidak sama dengan 0, ruas kiri tidak sama dengan ruas kanan, maka x sama dengan 3 bukan akar persamaan kuadrat x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0. Ya, kemudian bagaimana menentukan akar persamaan kuadrat? Kita mulai yang menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Perhatikan perkalian dan pemfaktoran berikut. Ya, itu hasilnya adalah, oke, kamu masih ingat ya perkalian itu menggunakan sifat distributif. Kalian pelajari nanti. Terus kita peroleh hasilnya adalah 2 dikalikan x min 3, jadinya 2x kuadrat min 6x. Itu dinamakan dengan mengalikan. Nah, sekarang kalau memfaktorkan itu dari bentuk 2x kuadrat min 6x, kita jadikan 2 dikalikan 3 min x. Ya, itu yang dinamakan dengan memfaktorkan. Demikian juga 2x plus 3 dikalikan x min 2, hasilnya adalah 2x kuadrat min x min 6. Itu dinamakan dengan mengalikan. Nah, sekarang kalau memfaktorkan itu dari 2x kuadrat min x min 6 dijadikan 2x plus 3 dikalikan x min 2. Ya, itu proses memfaktorkan. Terus, memfaktorkan sendiri itu ada beberapa bentuk. Yang pertama dengan kebalikan sifat distributif. Contoh, tentukan akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat min 3x sama dengan 0, 4x kuadrat min 6x sama dengan 0. Kamu perhatikan, ya, yaitu faktor yang sama kita keluarkan. Faktor yang sama adalah x. Berarti masih dalam kurung x min 3 sama dengan 0. Maka kita peroleh x sama dengan 0,
atau X min 3 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0 atau X sama dengan 3 sama X min sama dengan 3. Contoh 2. 4x kuadrat plus 6x sama dengan 0. Dari situ 4 dan 6 kan faktornya 2. Kemudian x kuadrat dan x faktornya x. Maka 2x kita keluarkan, dikalikan 2x plus 3 sama dengan 0. 2x sama dengan 0 atau 2x plus 3 sama dengan 0. X sama dengan 0 atau 2x sama dengan min 3. Kita peroleh X sama dengan 0 atau X sama dengan min 3/2. Ya. Kemudian memfaktorkan bentuk kuadrat sempurna. Bentuk kuadrat sempurna itu adalah X kuadrat min A kuadrat. Sehingga kalau kita faktorkan jadi X plus A dikalikan dengan X min A. Dan dinamakan dengan bentuk kuadrat sempurna. Contoh. Tentukan akar persamaan kuadrat X kuadrat min 16 sama dengan 0 dan 4x kuadrat min 25 sama dengan 0. Kamu perhatikan itu ya, kita jawab. Nah, 16 kita ubah jadi 4 kuadrat. Nah, sehingga bentuknya kan jadi X kuadrat min 4 kuadrat. Maka faktornya jadi X plus 4 dikalikan X min 4 sama dengan 0. X plus 4 sama dengan 0 atau X min 4 sama dengan 0. Kita peroleh X sama dengan min 4 dan X sama dengan 4. Sehingga akar-akarnya adalah X sama dengan min 4 atau X sama dengan 4. Kemudian yang B, 4x kuadrat min 25, ya, kita ubah 4x kuadrat kan jadi 2x dikuadratkan, min 5 kuadrat. Ya, sehingga kita peroleh 2x plus 5 dikalikan 2x min 5. Hasilnya 2x plus 5 sama dengan 0 atau 2x min 5 sama dengan 0. X sama dengan min 5/2 atau X sama dengan 5/2. Ya, masih ingat ya? Lanjut, berikutnya. Bentuk X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ya, X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dapat diubah menjadi X plus B dikalikan X plus H sama dengan 0. Nilai P dan H dipilih dengan syarat P plus Q sama dengan B dan P kali H sama dengan C. Contoh, tentukan akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 14x plus 45. Ya, dari situ kita peroleh A sama dengan 1, B sama dengan 14 dan C sama dengan 45. Kita pilih P dan Q sedemikian hingga P plus Q sama dengan 14 dan P kali Q sama dengan 45. Maka diperoleh P sama dengan 9 dan Q sama dengan 5. Ya, kalian cek. Sehingga persamaan kuadrat itu kita faktorkan jadi X plus 9 dikalikan X plus 5 sama dengan 0. Kita peroleh X plus 9 sama dengan 0 atau X plus 5 sama dengan 0. Jadi X sama dengan min 9 atau X sama dengan min 5. Ketemu akar-akarnya. Ya. Contoh 2. X kuadrat min 5x min 14. Ya, kita peroleh A1, B-nya min 5 dan C-nya min 14. Pilih nilai P dan Q, sehingga kalau kita jumlah P plus Q sama dengan min 5 dan P kali Q sama dengan min 14. Maka diperoleh P-nya sama dengan 2, Q-nya sama dengan min 7. Ya, sehingga kalau kita faktorkan jadi X plus 2 dikalikan X min 7. X plus 2 sama dengan 0 atau X min 7 sama dengan 0. Ya, sehingga kita peroleh X sama dengan min 2 atau X sama dengan 7. Lanjut. Sekarang
bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. A-nya tidak sama dengan 1. Nah, bentuk ini dapat diubah jadi AX plus B dikalikan X plus X per A sama dengan 0. Nilai P dan Q dipilih dengan syarat P plus Q sama dengan B dan P kali Q sama dengan A kali C. Kamu cermati dengan yang bentuk tadi. Contoh, tentukan akar persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 9x plus 4. Ya, kita peroleh A-nya 2, B-nya 9, dan C-nya 4. Pilih P dan Q sedemikian hingga P plus Q sama dengan B, berarti sama dengan 9, dan P kali Q sama dengan A kali C. Jadinya 2 kali 4, 8. Maka didapatkan P-nya 1 dan Q-nya 8. Ya, cermati ya. Sehingga pemfaktorannya jadi 2x plus 1 dikalikan X plus 8 per 2. Ingat rumusnya di atas tadi. Ya, kita peroleh 2x plus 1 dikalikan X plus 4. Hasilnya 2x plus 1 sama dengan 0 atau X plus 4 sama dengan 0. Kita peroleh X sama dengan min setengah atau X sama dengan min 4. Oke, lanjut. Ya, menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Ya, bentuk AX kuadrat plus BX plus C diubah menjadi bentuk kuadrat sempurna, yaitu X plus P dikuadratkan plus Q sama dengan 0. Jika diuraikan kan bentuknya X kuadrat plus 2PX plus P kuadrat plus Q sama dengan 0. Nah, langkah-langkahnya: 1. Bagi kedua ruas dengan koefisien X kuadrat, kurangi kedua ruas dengan konstanta, tambahkan B per 2A kuadrat pada kedua ruas, ubah ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna, kemudian akarkan kedua ruas. Ingat, pada tahap ini muncul tanda plus minus pada ruas kanan. Kemudian cari akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Ya. Perhatikan contoh. Persamaan kuadrat X kuadrat plus 8x plus 12 sama dengan 0. Kita peroleh A-nya 1, B-nya 8, dan C-nya 12. Kemudian karena koefisien X kuadrat sudah 1, berarti tidak perlu dibagi. Langsung kita kurang kedua ruas dengan nilai C. C-nya tadi kan 12. Berarti ruas kiri dikalikan dikurangi min 12 dan ruas kanan dikurangi 12. Sehingga kita peroleh ruas kirinya X kuadrat plus 8x. Kemudian ruas kanannya min 12. Nah, terus kita tambahkan B per 2A dikuadratkan. B-nya tadi 8. A-nya 1, berarti 8 per 2 kali 1 kuadratkan sama dengan 16. Ruas kiri ditambah, ruas kanan juga ditambah. Sehingga hasilnya adalah X kuadrat plus 8x plus 16 sama dengan 4. Ya, kemudian bentuk kuadrat sempurnanya jadi X plus 4 dikuadratkan. Ya, X plus 4 dikuadratkan sama dengan 4. Kemudian kita akar kedua ruas, yaitu tinggal X plus 4 sama dengan, nah ini muncul plus minus akar 4 kan 2, maka kita peroleh min 4 plus minus min 2. Min 4 itu dari ruas kanan 4 kita bawa ke ruas kiri 4 di bawah ruas kanan, sehingga kita peroleh X sama dengan min 4 tambah 2 atau X sama dengan min 4 kurangi 2. X sama dengan min 2 atau X sama dengan min 6. Itu akarnya. Ya. Kemudian contoh 2.
Tentukan akar dari 2x kuadrat plus 4x min 6 sama dengan 0. Kita peroleh A-nya 2, B-nya 4, dan C-nya min 6. Nah, karena A-nya tidak 1, maka kita bagi dengan A, yaitu kita bagi dengan 2. Sehingga kita peroleh X kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0. Kemudian kedua ruas ditambah dengan nilai C. C-nya tadi kan 3. Berarti 2x kuadrat plus 2x sama dengan min 3. Kemudian kita tambah dengan B per 2A dikuadratkan. Ya, sehingga hasilnya adalah itu, ya. 2x kuadrat plus x kuadrat plus 2x plus 1 sama dengan 3 plus 1. Ya, sehingga hasilnya adalah 2x kuadrat plus 2x plus 1 sama dengan 4. Kemudian ruas kiri kita jadikan bentuk kuadrat sempurna. Jadi x plus 1 kuadrat sama dengan 4. Hasilnya adalah kita akar. X plus 1 sama dengan plus minus 2. Kita peroleh X plus 1, X sama dengan min 1 plus minus 2. Hasilnya X sama dengan min 1 plus 2 atau X sama dengan min 1 min 2. Jadi X-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 1 atau X-nya sama dengan min 3. Itu akar-akarnya. Berikutnya, menentukan akar persamaan kuadrat dengan rumus kuadratik atau istilahnya rumus ABC. Nah, untuk mencari akar-akar persamaan X kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 bisa menggunakan rumus ABC. Ya, kemudian kamu perhatikan rumus ABC itu adalah X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Itu rumus ABC. Kita ambil contoh. Tentukan akar persamaan kuadrat X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Ya, dari situ kita peroleh A sama dengan 1, B sama dengan min 5, dan C sama dengan 6. Nah, ini substitusi A, B, dan C ke dalam rumus ABC. Ya, ini tinggal diganti saja, nak. Jadi min B-nya diganti min 5, ya. A-nya diganti 1, C-nya diganti 6. Maka hasilnya seperti itu. Kamu perhatikan ya, kamu cermati hasilnya. Sehingga kita peroleh 5 plus minus akar 1. Ya, akar 1 kan hasilnya 1. Maka 5 plus minus 1 per 2. Untuk mencari akar yang pertama, X sama dengan 1, maka kita ambil yang positif. Sedangkan untuk mencari akar yang kedua, kita ambil yang negatif. Kamu perhatikan. Sehingga akar-akarnya adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Terus contoh 2. Tentukan akar persamaan kuadrat 3x kuadrat min 7x plus 4 sama dengan 0. Kita peroleh A sama dengan 3, B sama dengan min 7, dan C sama dengan 4. Kemudian substitusikan nilai ABC ke rumus ABC. Ya, B-nya diganti min 7, A-nya diganti 3, dan C-nya diganti 4. Hasilnya seperti itu. Ya, kamu perhatikan baik-baik. Yaitu 7 plus minus 1 per akar 6. Untuk mencari X1-nya, kita ambil yang positif. X1 sama dengan 7 plus 1 per 6. Hasilnya adalah 4 per 3. Sedangkan untuk mencari akar kedua, kita pakai yang negatif. 7 min 1 per 6 sama dengan 1. Itu menggunakan rumus ABC. Maka kita peroleh akarnya X sama dengan 4 per 3 atau X sama dengan 1. Ya. Kemudian karakteristik dari akar-akar persamaan kuadrat itu berdasarkan koefisien-koefisien kuadratnya.
Jika X1 dan X2 merupakan akar persamaan kuadrat X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka kita peroleh X1 plus X2 sama dengan min B per A, dan X1 kali X2 sama dengan C per A. Kemudian yang kedua, misalkan persamaan kuadrat I kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan nilai diskriminan. Ya, ini muncul istilah baru ya, namanya diskriminan. Adalah D, singkatnya D sama dengan B kuadrat min 4AC, maka untuk D kurang dari 0, persamaan kuadrat tidak mempunyai akar-akar nyata. Ya, tidak mempunyai akar. Kemudian kalau D-nya 0, persamaan kuadrat mempunyai dua akar yang sama atau akar kembar. Dan jika D-nya lebih besar dari 0, persamaan kuadrat mempunyai dua akar yang berbeda. Ya, itu kamu perhatikan ya. Oke. Terus contoh. Tentukan diskriminan dan jenis akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat min 10X plus 25 sama dengan 0. Ya, dari situ didapat A sama dengan 1, B sama dengan min 10, dan C sama dengan 25. Kemudian diskriminannya tadi kan D sama dengan B kuadrat min 4AC, B-nya diganti min 10, A-nya diganti 1, C-nya diganti 25. Sehingga kita peroleh D sama dengan 0. Nah, D sama dengan 0 tadi apa, nak? Maka akarnya kembar. Itu karena D-nya 0. Ya. Oke, kemudian untuk latihan, untuk tugas, kamu kerjakan soal latihan 2.1 dari buku paket halaman 81, nomor 4, 5, 6, 8, dan 10. Ya, saya kira pembelajaran kita cukupkan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, tetap belajar dari rumah. Patsca Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.